Pak Haris, Anda didenda 750 juta rupiah, suara ketua RW menggema di balai kampung. Embun masih menempel di daun pisang yang tumbuh liar di sudut halaman ketika warga kampung Lestari mulai memenuhi bangku panjang balai RW. Udara pagi awal bulan Suro terasa sejuk, bercampur aroma kopi tubruk dan kue nagasari yang disediakan oleh ibu-ibu PKK di sudut ruangan. Namun, suasana pagi itu jauh dari damai. Tatapan-tatapan penuh rasa penasaran, cemas, bahkan kesal, tertuju pada satu sosok yang duduk tenang di bangku depan, Pak Haris. Dengan mengenakan baju koko putih dan sarung tenun yang rapi, lelaki parubaya itu tampak tidak terganggu. Tangannya bertumpu pada tongkat kayu sederhana yang selalu dibawanya setiap pagi saat menyiram tanaman. Di belakangnya, beberapa warga mulai berbisik pelan, sementara Pak Burhan, ketua RW, berdiri dengan wajah serius. Saudara Haris telah menanam pohon di trotoar kampung tanpa izin. Tindakan ini melanggar kesepakatan warga tentang penggunaan fasilitas umum, lanjut Pak Burhan, suaranya tegas, nyaris seperti suara kepala sekolah saat memarahi murid. Pak Haris tidak menanggapi, hanya mengedip pelan, menatap secangkir teh hangat di depannya yang mulai kehilangan asap. Di pikirannya, ia hanya mengingat pagi beberapa minggu lalu, saat ia menanam pohon pucuk merah kecil di depan rumah. Ia memilih lokasi itu bukan tanpa pertimbangan. Setiap siang, jalanan itu begitu panas, dan anak-anak sering pulang sekolah dengan peluh membasahi seragam. Tapi pohonnya belum besar, Pak RW, malah bagus buat teduhan, celetuk pelan seorang ibu yang duduk di deretan belakang. Suaranya langsung tenggelam oleh batuk kecil dari Pak Burhan. Kita tidak bicara soal niat, Bu. Kita bicara soal aturan, sahutnya, sambil menatap tajam ke arah yang bersuara. Damar, bocah lelaki berusia 7 tahun, duduk di samping Bu Sari, tetangga Pak Haris yang diam-diam menaruh simpati. Anak itu menggigit kue nagasari tanpa semangat, lalu berbisik, "Nek, kenapa Pak Haris dihukum? Bukannya dia nanam pohon buat orang lewat?" Bu Sari tidak segera menjawab. Matanya tak lepas dari wajah Haris, yang kini mengangkat kepalanya, menatap ke depan dengan tenang. "Saya terima," ucapnya pelan. "Kalau memang itu keputusan warga." Ruangan mendadak hening. Suara angin dari kipas angin tua di pojok ruangan terdengar lebih nyaring daripada sebelumnya. Tak ada satupun yang menyangka Pak Haris akan menerima keputusan itu tanpa protes, tanpa penjelasan. Pak Burhan mengangguk kaku. "Baik, denda akan dikirimkan secara tertulis. Batas waktu pembayaran, 30 hari. Pak Haris menunduk sedikit. "Terima kasih." Beberapa warga tampak gelisah. Seorang tukang ojek yang biasa mangkal di ujung jalan menatap keluar jendela, ke arah pohon kecil yang ditanam Haris. Ia teringat betapa nyaman menunggu penumpang di bawah naungan daun muda itu. "Padahal, saya sering numpang duduk di situ pas panas," gumamnya pelan, tapi cukup untuk didengar dua orang di sebelahnya. Langkah kaki Pak Haris terdengar pelan saat ia bangkit dari bangkunya. Ia tidak buru-buru. Di luar, sinar matahari pagi menari pelan di antara bayangan atap rumah. Ia menyusuri koridor balai kampung, disambut oleh angin lembut dan aroma tanah yang lembab. Damar menatapnya hingga sosok itu hilang di balik pohon mangga. "Nek," gumamnya lagi, "Pak Haris nggak salah, kan?" Bu Sari mengelus kepala cucunya, mengalihkan pandangan ke kerumunan yang mulai bubar. Ia tahu, di kampung kecil seperti ini, perubahan butuh lebih dari sekadar pohon dan niat baik. Tapi pagi itu, ia juga tahu bahwa diam bisa berarti setuju. Akankah ada yang membelanya? Pagar kayu sederhana berdiri di tepi rumah Pak Haris, foi papan kecil yang membuat warga bertanya-tanya. Matahari siang menyorot tajam ke halaman rumah Pak Haris, menciptakan bayangan rapih dari deretan pagar kayu yang baru selesai dipasang. Warnanya coklat muda, masih segar dengan aroma serbuk gergaji yang belum sepenuhnya hilang. Di antara sela-sela pagar itu, tampak beberapa batang pohon kecil berdiri rapi, dikelilingi tanah yang baru digemburkan. Di sisi paling depan,
menempel pada sebatang tiang pagar, tergantung sebuah papan kecil dari triplek tipis. Tulisan tangan dengan spidol hitam terbaca jelas dari jalan. Sumbangan sukarela untuk kebun hijau Kampung Lestari. Tak ada suara keras, tak ada protes, tapi keberadaan pagar itu berbicara cukup lantang. Sejak pagi, warga yang lewat mulai melambatkan langkah. Tukang ojek yang biasa mangkal di dekat gapura kampung mendekat sambil menyesap kopi dari termos kecil miliknya. Ia memiringkan kepala, membaca papan sekali lagi, lalu tertawa kecil. "Loh, ini seriusan? Sumbangan buat pohon?" Bu Sari yang kebetulan lewat sambil membawa keranjang berisi daun singkong menoleh dan tersenyum. "Kalau buat masjid, orang nyumbang. Kalau buat taman kampung, kenapa enggak?" Tukang ojek mengangguk-angguk, setengah bingung, setengah kagum. "Ya juga, ya." Di dalam pagar, Pak Haris duduk di bangku bambu di bawah pohon mangga tua. Ia tidak bicara banyak, hanya menyapa setiap orang yang lewat dengan anggukan kepala atau senyum kecil. Tangannya memegang cangkir kopi yang uapnya sudah mulai menghilang. Di dekat kakinya, ada sebuah kaleng biskuit bekas yang diberi lubang di bagian atas tempat sumbangan. Damar, yang baru pulang dari sekolah, berhenti di depan pagar. Ia membaca papan itu dengan mata berbinar. "Boleh nyumbang berapa aja, ya, Nek?" tanyanya kepada Bu Sari yang baru menyusul dari belakang. "Boleh 1.000, boleh 5.000, boleh juga cuma senyum," jawab Bu Sari sambil tertawa. Dan memang, tidak butuh waktu lama sampai ada beberapa orang yang benar-benar memasukkan uang ke dalam kaleng itu. Seorang ibu arisan menyelipkan lembaran 2.000-an. Lalu dengan penuh rasa ingin tahu, mengambil ponsel dan memotret papan sumbangan itu. "Saya kirim ke grup WA, ya. Biar ibu-ibu lain tahu," katanya sambil tersenyum ke arah Haris. Tak ada tanggapan langsung dari Haris. Tapi senyumnya mengembang sedikit lebih lebar, seperti pohon yang diberi siraman pagi. Menjelang sore, sudah ada belasan pesan masuk ke grup WhatsApp kampung. Foto papan donasi itu menyebar cepat, disertai berbagai komentar. "Lucu juga idenya. Kenapa enggak dari dulu? Ya, bikin taman sendiri. Pohonnya siapa yang rawat? Ini bisa jadi contoh buat RT lain." Ada juga yang skeptis, jangan-jangan mau nyari sensasi. Tapi yang pasti, nama Pak Haris kembali disebut bukan karena melanggar aturan, tapi karena inisiatif yang tidak biasa. Dari dalam rumah, aroma kayu dan tanah lembab masih terasa. Angin membawa suara burung kecil yang bertengger di dahan pohon pucuk merah. Suasana terasa lebih hidup daripada minggu lalu. Di ruang tamu rumah Ketua RW, Pak Burhan duduk menatap layar ponselnya. Jari-jarinya berhenti di salah satu foto yang baru dikirimkan anggota pengurus, pagar kayu, papan donasi, dan wajah Pak Haris yang tampak kecil di latar belakang. Ia mengerutkan kening, membaca ulang tulisan itu. "Apa tanggapan RW?" Seekor burung murai bersarang di pohon yang ditanam Pak Haris, dan sebuah surat mulai mengubah segalanya. Cahaya sore merambat pelan di antara celah dedaunan, menyinari halaman rumah Pak Haris yang kini teduh oleh naungan pucuk merah dan flamboyan muda. Di bawah salah satu pohon itu, Damar duduk bersila dengan buku cerita di pangkuannya. Sesekali ia menengadah, memperhatikan burung murai yang sibuk memutar ranting kecil ke dalam sarangnya. Suaranya nyaring dan indah, seperti mengisi kekosongan udara menjelang maghrib. Beberapa anak kecil bermain petak umpet di seberang jalan. Tawa mereka bergema, bersahutan dengan suara kentongan dari musala ujung gang. Aroma gorengan dan kopi dari dapur Bu Sari mengambang pelan, menambahkan kesan akrab pada sore yang terasa begitu kampung. Pak Haris duduk di bangku bambu, membaca koran lama. Ia sesekali melirik Damar, yang tampak begitu tenggelam dalam dunianya sendiri. Tidak jauh dari situ, kaleng sumbangan di samping papan donasi mulai terisi uang receh dan beberapa lembar ribuan. Ada warga yang mampir sekadar memberi salam, ada pula yang hanya berdiri diam membaca papan, lalu pergi dengan ekspresi yang sulit ditebak.
Busari memperhatikan semua itu dari balik jendela rumahnya. Tangannya sibuk menulis di selembar kertas HVS yang baru ia ambil dari laci meja tua. Kata-katanya sederhana, tapi penuh hati. Bagi saya, pohon bukan hanya tumbuhan. Ia naungan, ia keteduhan, ia cermin dari siapa yang menanamnya. Pak Haris menanam dengan diam, tapi kita menuai manfaatnya setiap hari. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan satu paragraf lagi tentang bagaimana Pak Haris tidak pernah meminta ucapan terima kasih, bahkan ketika pohon itu mulai berbuah atau ketika tanah di sekitarnya jadi lebih bersih karena ia rawat setiap pagi. Setelah melipat surat itu dengan hati-hati, Busari memasukkannya ke dalam amplop putih polos. Ia berjalan pelan menuju papan pengumuman kampung di dekat gardu ronda, dengan ditemani suara gemerincing lonceng sepeda tua milik Pak Min yang lewat sambil membawa sayur. Langit mulai berwarna jingga, awan-awan tipis terbentang seperti kapas, dan suara azan perlahan mengalun dari pengeras suara musala. Beberapa warga yang hendak ke pengajian sempat berhenti sejenak, membaca tulisan tangan Busari yang kini sudah terpajang di tengah papan kayu tua, diapit poster posyandu dan pengumuman arisan RT. Pak Haris tidak tahu menahu soal surat itu. Ia masih sibuk mengumpulkan daun kering dan menyiram tanaman kecil di dekat pagar. Tapi diam-diam, beberapa orang yang membaca surat mulai tersenyum, lalu menatap halaman rumahnya dengan pandangan berbeda. Malam mulai turun perlahan, dan satu persatu lampu rumah menyala. Di pojok papan pengumuman, surat Busari tampak ditiup angin pelan, seakan ikut berbicara. Siapa yang membaca surat itu lebih dulu? Pohon langka di halaman ketua RW tiba-tiba meranggas, dan hanya satu orang yang mungkin bisa menyelamatkannya. Pagi itu, langit kampung Lestari menggantung mendung. Kabut tipis melayang di antara rumah-rumah beratap genteng, membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di halaman rumah Pak Burhan, ketua RW, sekelompok warga telah berkumpul. Mata mereka tertuju pada satu titik yang sama, pohon langka yang biasanya rindang dan berbunga kecil berwarna putih kini tampak layu. Daun-daunnya menguning, beberapa sudah berguguran, dan cabangnya menggantung lemas. Pak Burhan berdiri di ambang pintu, masih mengenakan sarung dan jaket tipis. Wajahnya tegang. Di sampingnya, Yusuf, putra semata wayangnya yang baru saja pulang dari Yogyakarta, mengamati pohon itu dengan ekspresi prihatin. Sepertinya akarnya kena jamur, Pak. Tapi kita nggak bisa asal tebang. Ini pohon warisan dari kakek. Warga mulai berdiskusi, beberapa menyarankan untuk memanggil dinas pertanian, sementara yang lain hanya menggeleng, menyadari bahwa mereka tak benar-benar tahu harus berbuat apa. Di tengah percakapan itu, Busari datang membawa teko wedang jahe dan beberapa gelas kecil. Ia membagikannya kepada warga, berharap bisa sedikit meredakan ketegangan yang mulai menebal di udara. Kalau hanya menebak, nggak akan selesai, gumam salah satu bapak sambil menyeruput minuman hangat itu. Perlu orang yang tahu betul tentang pohon. Pak Burhan terduduk di kursi plastik, menunduk lama. Ia tidak ingin pohon itu mati. Itu bukan sekadar pohon, tapi lambang kehormatan keluarganya. Ditanam oleh ayahnya puluhan tahun lalu saat awal kampung ini berdiri. Selama ini ia bangga menunjukkan pohon itu kepada tamu-tamu, bahkan foto pohon itu pernah dipajang di koran lokal. Lalu, suara pelan terdengar dari antara kerumunan, Pak Haris pernah menyelamatkan pohon mangga tetangga saya waktu terserang ulat. Beberapa pasang mata menoleh. Pohon depan rumahnya itu juga makin subur sekarang, sambung yang lain. Pak Burhan mengangkat kepala, menatap ke arah jalan. Jauh di sana, di balik kabut yang mulai menipis, terlihat sosok Pak Haris berjalan pelan membawa keranjang kecil dan botol semprotan buatan sendiri. Ia tidak langsung menuju rumah RW, tapi berhenti di pinggir jalan, menatap pohon itu sejenak dari jauh. Yusuf memperhatikannya. Ia ingat dulu sempat diajak ayahnya mencemooh Haris karena menanam pohon tanpa izin. Tapi kini,
Hanya Haris yang terlintas dalam benaknya sebagai orang yang mungkin bisa menyelamatkan tanaman keluarga mereka. Tanpa bicara, Haris melanjutkan langkahnya. Ia berdiri beberapa meter dari pohon, mengamati batang dan tanah di sekitarnya. Tak ada komentar, hanya mata yang membaca. "Apa dia bisa bantu?" tanya Yusuf pelan kepada ayahnya. Pak Burhan menelan ludah. Di hadapannya, orang yang pernah ia tuduh dan hukum kini berdiri sebagai satu-satunya harapan. Ia berdiri, ragu-ragu melangkah mendekat. "Haris," panggilnya akhirnya, suaranya pelan tapi cukup terdengar. Pak Haris menoleh, mengangguk kecil. Aku mau bicara. Mungkin kamu bisa bantu." "Kalau kamu mau," lanjut Pak Burhan, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Pak Haris tidak langsung menjawab. Ia melihat sekeliling, warga yang dulu memandangnya sinis, kini menyimpan harap di mata mereka. Ia menatap pohon yang batangnya mulai retak di beberapa bagian. Tangan kirinya perlahan mengelus permukaan kasar itu. Pak Burhan menunggu, napasnya sedikit bergetar. Haris menoleh sekali lagi, tatapannya tenang. Di malam yang tenang, langkah ketua RW terdengar pelan menuju rumah Pak Haris. Lampu kuning temaram menyala di beranda rumah Pak Haris. Suara jangkrik bersahutan dengan bunyi halus sandal jepit menyentuh paving basah oleh embun. Udara malam di Kampung Lestari menyusup lewat celah pintu-pintu rumah yang sudah tertutup, membawa aroma tanah dan sisa kopi dari warung kecil dekat pos ronda. Pak Haris duduk di bangku bambu, menyeduh secangkir kopi pahit dari termos warung Pak Raji. Di pangkuannya terletak buku catatan kecil berisi jadwal penyiraman dan perawatan tanaman, kebiasaan yang tak ia tinggalkan meski hanya untuk mencatat pohon-pohon kampung. Matanya menatap halaman depan tempat bayangan pagar kayu bergoyang lembut ditiup angin malam. Suara langkah berhenti di depan pagar. Pak Haris tidak menoleh. Ia tahu siapa yang datang. Beberapa detik berlalu sebelum Pak Burhan membersihkan tenggorokannya dan membuka mulut. "Saya tidak tahu harus mulai dari mana." Pak Haris tetap tenang, meletakkan cangkir kopinya di samping. Suara jangkrik seakan mendadak diam untuk memberi ruang pada percakapan yang hanya disaksikan cahaya lampu minyak. "Saya tahu saya salah. Dan saya tahu saya bukan orang yang mudah meminta maaf," lanjut Pak Burhan, tangannya meremas ujung bajunya sendiri. "Tapi saya baru tahu, selama ini kamu sudah menyirami pohon itu. Diam-diam, setiap pagi, bahkan sebelum kami tahu pohonnya sakit." Pak Haris mengangguk pelan, bukan karena pohonnya milik siapa, tapi karena dia butuh dirawat. Pak Burhan menatapnya dalam diam. Lalu ia duduk perlahan di anak tangga kayu. Mereka berdua terdiam cukup lama, hanya ditemani suara ketel air mendesis dari dapur dan obrolan samar dari radio kecil yang masih menyala di dalam rumah. Dari balik tirai jendela, Bu Sari mengintip. Ia baru saja menyalakan lilin kecil untuk mengusir nyamuk dan tidak sengaja mendengar percakapan itu. Telinganya menangkap setiap kata dengan penuh rasa ingin tahu, tapi juga haru. "Saya cabut denda itu," ucap Pak Burhan akhirnya. "Mulai besok, kamu bebas melanjutkan apapun yang kamu mulai. Kalau kamu bersedia, saya ingin kamu jadi penasehat lingkungan kampung." Pak Haris tertawa kecil, pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. "Saya hanya tukang rawat pohon, bukan orang yang pandai bicara di rapat. Tapi kamu yang paling peduli. Yang penting bukan siapa yang terlihat sibuk," kata Pak Haris pelan, "tapi siapa yang mau menjaga." Pak Burhan menunduk. Malam terasa lebih ringan setelah kata-kata itu. Ia bangkit, menepuk lututnya, lalu mengangguk sebelum berjalan pergi. Langkahnya kali ini lebih pelan, tapi tidak lagi berat. Di balik jendela, Bu Sari menutup tirai dengan senyum lembut. Ia tahu malam itu bukan hanya tentang pengakuan, tapi juga tentang perubahan, meski kecil, meski lambat. Balai kampung berubah menjadi taman kecil penuh bunga, dengan foto Pak Haris tergantung di tengahnya. Siang itu, matahari menyinari lembut halaman balai kampung yang telah berubah wujud. Di tempat yang biasanya dipakai untuk rapat warga dan posyandu bulanan,
kini berdiri deretan pot bunga berwarna-warni. Marigold, melati, dan kenanga mekar berdampingan. Aroma kue pasar, klepon, lemper, dan getuk tercium dari meja panjang yang disiapkan ibu-ibu arisan. Di tengah ruangan, tergantung sebuah bingkai kayu sederhana berisi foto Pak Haris yang sedang tersenyum, diambil diam-diam oleh salah satu warga saat beliau sedang menyiram tanaman. Di bawahnya, tertulis, penjaga sunyi Kampung Lestari. Warga berkumpul mengenakan batik dan kebaya. Anak-anak duduk rapi di depan, sebagian memegang bunga kecil yang mereka petik sendiri dari kebun di belakang masjid. Tukang ojek yang biasa nongkrong di ujung gang kini berdiri dengan baju koko bersih, topi dilepas di tangan. Pak Burhan berdiri di panggung kecil yang dihias daun palem dan janur kuning. Suaranya agak bergetar saat memulai sambutan. Hari ini, kita tidak hanya memberi penghargaan. Kita belajar dari seorang lelaki yang tidak pernah minta dilihat. Tapi semua dari kita pernah mendapat teduh dari pohonnya. Pak Haris berdiri di samping, mengenakan kemeja putih dan celana hitam yang masih berbau tanah. Ia tidak membawa apa-apa, hanya senyum tipis dan tatapan yang seperti biasa, tenang. Ketika Pak Burhan menawarkan kembali jabatan penasehat lingkungan kampung, Haris hanya menunduk. Biarkan saya tetap di pinggir saja. Yang penting, kampung ini tumbuh. Tepuk tangan pecah, tapi tidak meriah. Lebih seperti gelombang pelan dari hati yang tersentuh. Banyak mata berkaca, termasuk Bu Sari yang berdiri di belakang bersama Damar. Anak kecil itu maju perlahan ke depan. Tangannya menggenggam bibit pohon kecil dalam kantong tanah. Ia berdiri di samping Haris, lalu dengan bantuan Pak Raji, tukang ojek yang kini menjadi semacam pembimbing informal anak-anak kampung, Damar mulai menggali lubang kecil di sudut halaman balai. Tidak ada musik, hanya suara sekop kecil dan desir angin yang menggoyangkan daun. Setelah menanam bibit itu, Damar berdiri, menatap ke arah warga. Kalau besar nanti, katanya dengan suara yang belum sepenuhnya tegap, aku mau seperti Pak Haris. Semua diam, lalu tepuk tangan kembali terdengar, lebih kuat kali ini. Pak Haris memejamkan mata sejenak. Dalam benaknya, suara burung murai bersenandung dari kejauhan. Aisela, Pak Haris, tiap teo cua kampung. Di kampung kecil yang tumbuh dari keteduhan dan kesederhanaan, sebuah foto Pak Haris kini tergantung di tengah balai, dikelilingi bunga dan senyum yang tak lagi ragu. Dulu ia hanya lelaki sunyi dengan pagar kayu dan sebatang pohon, tapi hari ini, ia menjadi cermin bagi kebaikan yang tak bersuara. Terkadang, kebaikan tidak datang dalam bentuk tepuk tangan atau pujian, melainkan dalam diam yang terus merawat dan mengakar. Jangan cepat menilai seseorang dari wajahnya yang tenang atau langkahnya yang lambat, bisa jadi, di sanalah rumah dari niat terbaik berada. Seperti pohon yang ditanam tanpa berharap buah untuk diri sendiri, hati yang penuh kasih akan selalu menemukan cara untuk tumbuh di antara tanah paling keras sekalipun. Jika kisah ini menghangatkan ruang kecil di hati Anda, mungkin sudah saatnya menyiram benih kebaikan di halaman kita masing-masing.